Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita masuk pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Sya'ban. Alladzi yatasha'ab minhul khair, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Sya'ban karena terbuka jalan-jalan kebaikan yang ada di sana. Bulan ini terkenal dengan bulan mahabbah. Oleh karena itu perlu kita tingkatkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah dan Rasulnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Allah dan Rasulullah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Karena ketika disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang niat, innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah SAW, wa innamal likulli imri'in ma nawa, man kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi. Berarti Allah dan Rasulnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Yang dia berniat untuk Allah dan dia berniat untuk Rasulullah, maka intinya itu adalah niatan yang sama, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berkata ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, dan ada yang mengatakan ingin mendekatkan dirinya kepada Rasulullah. Intinya mereka semua adalah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila diperumpamakan seorang makhluk bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis yang paling dekat dengan Rasul adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau diperumpamakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah rumah, maka pintunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua tidak bisa masuk kecuali melalui pintunya, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perlu seseorang ini bukan hanya dia itu mempunyai rasa cinta, tetapi perlu juga untuk membuktikan cintanya, supaya cintanya itu dibenarkan kepada yang dicintai. Ketika Allah melihat kesungguhan ada pada hambanya dalam cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mencintainya. Ketika Allah mencintainya, seorang hamba baru akan tahu makna cinta kepada Allah. Kalau kita ini tidak akan tahu makna cinta kepada Allah sebelum Allah cinta kepada kita. Ketika Allah cinta kepada kita, seorang hamba baru akan mengerti makna cinta kepada Allah. Makanya madza qata'mal gharam illa man arafal wasla audarahu, katanya. Orang itu tidak akan tahu gila kepada Allah dan Rasulnya kecuali orang yang dia itu disampaikan oleh Allah untuk menjadi orang dekat. Ketika dia merasakan kenikmatan kedekatan kepada Allah dan Rasul karena Allah yang memasukkannya, barulah dia akan tahu makna mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Sebelumnya dia hanya berusaha mengungkapkan cintanya, dia belum tahu arti mahabbah yang sebenarnya. Paham ya? Oleh karena itu ketika manusia-manusia ini sudah dipilih Allah untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, lihat bagaimana Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya. Idza ahabballahu abdan lam yadurruhu dhanbun. Allah ini kalau sudah cinta kepada hambanya, tidak mudarat dosa yang diperbuatnya ini. Kalau sudah dicintai sama Allah apa? Kalau sudah dicintai sama Allah, tidak mudarat dosa yang dia kerjakan. Lalu wata'ib minadhanbi kaman la dhanbalah. Orang yang taubat dari dosanya seakan-akan seperti dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Karena ketika berbicara tentang mahabbah itu, Allah selalu menggabungkan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah kalau sudah cinta kepada kalian, maka sudah merupakan bukti cintanya Allah kepada hamba yang dicintai adalah pengampunan dosa-dosanya. Adalah pengampunan dosa-dosa Allah kepada hamba tersebut. Jadi harus paham ya. Dan kadar daripada orang yang beriman ini berbeda-beda dalam kualitas cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya cinta itu adalah syarat daripada iman.
Orang itu tidak punya iman kalau tidak punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena apa? Orang ini ketika dia kenal kepada Allah, dia baru namanya iman, baru percaya. Ketika seseorang ini sifat dasarnya manusia adalah cinta kepada sesuatu yang berbuat baik kepadanya. Kita ini cinta kepada orang ketika orang tersebut banyak berbuat baik kepada kita. Seandainya seseorang kenal dengan Allah dan Rasulullah, maka dia akan paham betul bahwa semua kenikmatan yang dia miliki itu datangnya sebetulnya secara hakikat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun itu ada manusia ya yang berbuat baik kepada kita, mereka tidak lebih dan tidak bukan hanyalah perantara, tapi nikmat hakiki semua yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua kenikmatan yang ada pada diri kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tahu ini, pasti seorang hamba tidak mungkin melebihkan cintanya kepada Allah lebih daripada cinta kepada yang lainnya. Maksudnya dia pasti akan cinta kepada Allah. Gimana tidak? Semua apa yang kita punya sekarang ini datangnya dari Allah. Gimana kita tidak cinta sama Allah? Faham ya? Oleh karena itu kan, fal mu'minun mutazayiduna fi hubbilillahi azza wa jal ala tazayidihim fil ma'rifati bih. Ya, makanya orang-orang yang beriman itu, mereka itu dalam derajat yang berbeda di dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika seorang sahabat tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal iman?" Wahai Kanjeng Nabi, apa itu iman? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahuma." Kau mau tahu iman itu apa? Iman itu engkau jadikan Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang paling engkau cintai lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada keluargamu, lebih daripada pekerjaanmu, lebih daripada istri dan anak-anakmu. Allah dan Rasulnya nomor satu. Silahkan cinta yang lainnya tidak apa-apa, tapi nomornya selalu di belakang nomor satu dan nomor duanya. Tetap nomor satu sama nomor dua itu adalah Allah dan Rasul. Maksudnya seandainya kita disuruh pilih, misalkan ini ya, yang namanya seseorang cinta itu, ya, dia tidak akan mengetahui kadar kecintaannya, ya, kecuali setelah diuji dengan cinta kepada yang selain daripada Allah dan Rasulnya. Contoh ya, ada seorang ulama ini, ada seorang santri bilang kepada gurunya, apa? Santri bilang kepada gurunya, "Wahai guru, saya sekarang sudah merasakan sedikit rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu dibilang sama gurunya, ini gurunya ingin menerangkan sama santrinya, "Kamu bilang sekarang kamu cinta kepada Allah?" "Iya." "Iya." "Ya bunayya, wahai anakku," katanya gurunya, "hal ibtalaka bimahmubin siwa?" Apa kamu sudah diuji dengan mempunyai rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Pernah enggak diuji seperti itu? Ya, fa'atharta alaihi iyyah, lalu engkau siap meninggalkan apa yang kau cintai ini demi mempertahankan cintamu kepada Allah. Sekarang kan kita banyak cinta kan? Ada yang seseorang ini bahkan sesuatu yang tidak perlu yang dia cintai, seperti HP. Waktunya istighraq semuanya dalam HP-nya. Maksudnya istighraq itu tenggelam, habis waktunya semua untuk hal yang tidak perlu ini. Ada yang cinta kepada pekerjaannya lebih berlebih-lebihan. Nah, ketika seseorang ini diuji dengan kecintaan kepada selain Allah, lihat, orang yang cinta, dia siap meninggalkan yang lainnya, yang penting dia itu tetap mempertahankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru namanya sudah cinta. Kalau dia belum ada pembandingnya, belum tahu cinta apa enggak. Faham ya? Sudah diuji enggak untuk mencintai selain daripada Allah? Pernah enggak kamu cinta yang kecintaan yang luar biasa selain daripada Allah dan Rasulnya? Kalau kamu sudah pernah, lalu kamu siap meninggalkan sesuatu yang kamu cintai itu untuk Allah dan Rasulnya, sekarang kamu ini baru tahu makna cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilihlah sendiri ya, sebetulnya siapa yang harus kita lebih cintai.
Paham ya? Oleh karena itu yang namanya muhibbun, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya dia itu dalam derajat yang berbeda-beda. Ba'daha a'la min ba'd, yang lainnya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, tidak akan sama. Fa asaduhum hubban lillahi ahsanuhum takhalluqan bi ahlakih. Yang paling cinta kepada Allah adalah orang yang paling berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa akhlaknya Allah ini? Lihat ya, Allah itu punya sifat yang namanya ilmu. Maka yang paling berilmu adalah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu ini membutuhkan proses belajar, perjuangan, capek, ngantuk, ya, memang begitu perjuangannya. Yang kedua, ya, akhlaknya itu adalah hilim. Hilim itu penyabar. Ya, hilim itu adalah penyabar yang mendahulukan kesabarannya daripada kemarahannya. Dia selalu bersabar ya. Yang semakin seseorang itu bersabar, akalnya didahulukan daripada perasaannya, sabarnya didahulukan daripada marahnya, ini namanya hilim. Ya, yang seperti ini adalah orang yang paling menunjukkan rasa cintanya kepada Allah. Yang kedua, al-afu, mudah memaaf. Kalau Allah tidak mudah memaafkan, ya berapa maksiat yang sudah kita lakukan? Kira-kira kalau kita ini ya Allah, dengan maksiat yang kita lakukan, kalau Allah tidak punya sifat pemaaf, kira-kira diapakan kita ini sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau dulu ini satu maksiat cukup satu negara itu sudah ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini bagaimana? Faham ya? Harus punya sifat yang namanya al-afu. Mudah memaafkan. Maksudnya ini derajat ini ya. Ini derajat ini maksudnya kalau kamu ingin menyatakan cintamu, maka berakhlaklah dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah hilim. Hilim itu selalu berakal. Sebelum ngomong itu akalnya dipakai. Jangan ngomong dulu baru dipikir. Ada orang ngomong baru mikir, ya Allah salah ngomong saya. Salah, kenapa kok tidak dipikir dulu sebelum ngomong? Ya. Akalnya daripada perasaannya, sabarnya daripada marahnya, itu hilim namanya. Jadi terus mudah memaafkan. Yang keempat adalah husnul khuluq, yang bagus akhlaknya. Ya, semakin bagus akhlak kita, itu semakin menunjukkan besarnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu, karena kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Dan yang keenam adalah as-sitr alal khuluq, mudah menutup aibnya orang. Paham ya? Kita semua punya aib. Kita, saya, sampean semua punya aib. Tidak ada orang tanpa aib kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, kita semua punya aib. Tetapi kita ini punya kemampuan untuk menutup aib tersebut. Ya, apabila karena kama tadinu tudan. Seperti kalian memperlakukan orang, begitulah kalian akan diperlakukan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mempunyai sifat ini mudah memaafkan, maka Allah juga akan mudah memaafkan kita. Kalau kita ini punya sifat nanti itu mudah menutup aibnya orang, demi Allah, Allah akan mudah menutup aib-aib yang kita lakukan. Namun sebaliknya, kalau kita ini sulit memaafkan orang, maka begitu pula lah Allah memperlakukan kita kelak pada hari kiamat. Apabila kebiasaan kita adalah kebiasaan mudah membuka aibnya orang, begitu pula lah aib kita semua kelak akan dibuka oleh Allah Subhanahu. Ini hadisnya Nabi, kama tadinu tudan. Seperti kalian memperlakukan orang, begitulah kalian akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arafum bi ma'ani sifatihi wa atrakuhum bi munazaati lahu fi ma'ani sifat. Orang yang paling kenal dengan makna-makna sifatnya Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggalkan jauh-jauh dari semua sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kibir, sombong itu hanya milik Allah yang memiliki kesempurnaan. Semakin seseorang menjauhi sifat yang namanya sombong, dialah orang yang paling dekat dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dekat-dekat sama sifatnya Allah ini.
Apa? Jangan munaza'ah. Munaza'ah itu apa? Saingan. Karena ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bersifat dengan sifat ini katanya. Kalau kalian betul-betul cinta. Alhamd, pujian. Pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai senang-senang dipuji. Ya. Hubbul madah sama ini, hubbul gina. Ya, wal is merasa mulia. Merasa mulia dengan apapun namanya itu. Dengan ibadahnya kah, dengan nasabnya kah, dengan ilmunya kah, jangan pernah punya perasaan seperti itu. Ya, dahulu ini ya bahkan sekelas aulia besar Sayyidina Uwais Al-Qarni ini berbicara ya, ketika cari makanan di sampah ada anjing-anjing, makan apa yang ada padamu, biarkan saya makan yang apa dariku. Kalau engkau nanti melewati kalau saya nanti melewati sirat, maka saya lebih baik daripada kamu. Kalau saya nanti jatuh di sirat, maka kamu lebih baik daripada saya. Tidak usah ganggu. Kul mimma alik wa kul mimma yani saya makan dengan apa yang ada di dekat saya, kamu makan kamu jangan ganggu saya. Kalau saya nanti melewati sirat, berarti saya lebih bagus daripada kamu. Kalau saya jatuh dari sirat, maka kamu lebih baik daripada saya. Ini sekelas Sayyidina Uwais Al-Qarni. Tidak ada seseorang ini yang merasa dirinya mulia ya. Saya pernah menceritakan ini. Orang guru ini selalu jadilah seorang santri yang dia itu menginginkan apa yang diinginkan oleh gurunya ada pada santrinya. Paham ya? Jadilah seorang santri yang santri itu berkeinginan apa yang diinginkan, sifat-sifat yang ada pada santrinya. Contoh, saya sering cerita ini ya, tapi tidak apa-apa saya ulang-ulang. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Sohib Mashat ini ya. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau ini ingin berkunjung kepada gurunya, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Di tengah perjalanannya, beliau ini mendapatkan sekelompok kaum yang sedang meminta hujan dengan ritual yang berbau kesyirikan. Ada hal yang tidak bagus, tidak cocok sama agama ini. Ditegur sama beliau, apa ini? Tidak boleh ini yang seperti ini. Paham ya? Biasanya orang-orang Banyuwangi ini petik laut, kepalanya sapi 4 cemplungno ke laut, biar apa? Jinnya anteng, tidak kemana-mana katanya, tidak ganggu sama orang. Ini dari mana ini ajaran ini? Tidak boleh seperti ini nih. Jangan diteruskan. Jangan-jangan kayak di Jember nanti, malah ditelan sama ombak semuanya nanti yang topo-topo di pinggiran itu. Iya. Silahkan ritual yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Lalu dibilang sama kepala sukunya ini, ya ini kebiasaan kita dalam minta ujian. Kalau panjenengan ini punya cara yang lain yang lebih mujarab, silahkan, kami akan tinggalkan kebiasaan kami ini. Ya tinggal doa sama yang ciptakan langit sama bumi, angkat tangan, tapi sekelas Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Ya, sinyalnya kuat. Kalau kita kan sinyal lemah ya, walaupun HP bagus ya. Sinyalnya lemah sama Allah Subhanahu, ini sinyalnya kuat. Ya, minta hujan ya Allah. Ya cukup gitu saja ya, Al-Fatihah. Udah. Ini Hadramut ini, bukan Indonesia yang sering hujan. Tidak ada hujan sama sekali. Langit terang benderang tanpa awan. Langsung kumpul semua awannya, turun hujan. Langsung ditalkin syahadat semua orang-orang yang ada di sana. Sudah, berangkat lagi ke tempat gurunya. Ketika sampai ke gurunya, cerita, guru, tadi di jalan saya ketemu seperti ini, didengarkan sama gurunya. Gurunya siapa? Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Bilang apa ini gurunya ini? Ya Ali, hai Ali, seandainya Allah tidak menerima doamu, maksudnya tidak mengabulkan doamu, lalu engkau merasa kalau kamu tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah, jauh lebih saya senangi daripada Allah mengabulkan doamu, dan sekarang engkau merasa kalau engkau ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa kalau kita punya kedudukan di sisi Allah dengan ibadah yang kita lakukan, dengan ilmu yang kita punya, dengan nasab yang ada pada diri kita. Jangan. Karena itu seakan-akan menghalangi diri kita dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan dengan hati yang selalu rendah. Karena hanya yang rendah yang akan menampung air.
Setiap yang tinggi hanya dilewati oleh air subhanahu wa ta'ala. Boleh Bogor itu hujan terus, tapi yang banjir tetap Jakarta yang bawah. Begitupun hati yang menampung rahmat dan rahasia Allah, hanya hati-hati yang rendah, yang tidak merasa mulia daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini yang namanya itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talab dzikir, kau pengen selalu disebut sama orang-orang, jangan seperti itu ya. Lalu setelah dia itu berakhlak dengan akhlaknya Allah, dia itu tidak mau bersaing dengan ma'ani sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling cinta kepada Allah adalah asaduhum hubban li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cinta dengan nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana al-habibul habib wa atba'uhum li atharihi wa asbahum hadyan bi syama'ilihi ya. Maka yang namanya cinta kepada kekasih ini, maka dia itu harus orang yang paling berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, orang yang paling cecek langkahnya di dalam melangkah dalam mengikuti Nabi Muhammad, mereka lah orang yang paling cinta sama Nabi. Karena cinta itu ya ada tandanya, ada buktinya. Tandanya banyaknya solawat, lidah ini selalu mengucap nama kekasihnya, itu tanda cinta. Buktinya pengikutan kita dengan Nabi Muhammad. Ketika menggabungkan dua perkara ini, lidahnya banyak solawat dan badannya tidak melakukan gerakan kecuali Rasulullah yang ada di kepalanya. Bagaimana Rasulullah? Kalau pakai baju, ya, kalau pakai sandal masuk rumah, keluar rumah, ini apa semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tidak kepingin keluar dari sunnahnya. Seperti itu ya. Ya. Dan ketahuilah yang namanya cinta itu ya, dibilang sama Rasulullah Sufyan bin Malik ya bin Muawwil, kila ya Rasulullah ayyul a'malil afdal, amal apa yang paling baik wahai Kanjeng Nabi? Lalu dijawab ya, Rasulullah ini berbicara ayyul a'malil afdal ini banyak dalam hadis. Dilihat siapa yang bertanya dan diberikan jawaban sesuai dengan orang yang bertanya. Itu kecerdasan seorang guru seperti itu. Contoh, pernah datang satu orang kepada Sayyidul Faqih Muqaddam, lalu bertanya, ya Rasulullah, seandainya ada orang membunuh orang, lalu dia bertobat, kok ya Rasulullah, ya Sayyidul Faqih Muqaddam, ya Faqih katanya, seandainya ada seseorang yang membunuh seseorang lalu dia bertobat, apa tobatnya diterima sama Allah? Ya, diterima kalau sungguh-sungguh tobatnya. Datang orang kedua bertanya kepada Faqih, ya Faqih, seandainya ada seseorang yang membunuh orang lalu dia bertobat, apa tobatnya diterima sama Allah? Tidak diterima. Satu majelis dua pertanyaan dengan dua jawaban yang berbeda. Satu pertanyaan dengan dua jawaban. Yang pertama tanya, ya Faqih, apakah kalau ada seseorang membunuh seseorang lalu dia bertobat, tobatnya diterima? Ya diterima. Yang kedua pertanyaannya sama, dijawab bilang tidak diterima. Muridnya bingung, lu kok lain jawabannya ini? Lalu dijawab sama Faqih, yang pertama tadi itu orang pernah membunuh, lalu dia menyesal dan ingin bertobat, ya ingin bertobat, maka saya katakan tobatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini orang belum pernah membunuh. Dia tanya mau membunuh karena dia ada keinginan untuk membunuh orang. Sehingga kalau saya kasih izin nanti bunuh dia, tobatnya diterima, maka perkataan saya akan jadikan alasan dia untuk menghalalkan darahnya saudaranya. Jadi kecerdasan itu perlu ya, dilihat ini yang berbicara siapa. Ini ada orang yang bertanya sama Rasul, ayu amalil afdol, ada yang berkata nanti ini sholat ala waktiha dan lain sebagainya, birrul walidain dan lain sebagainya. Tetapi dilihat sama Rasulullah, ini orang ini yang maksud dari pertanyaannya apa? Lalu dilihat, mungkin orang ini begini, lihat. Rasulullah SAW menjawab, yang pertama yang paling afdol adalah ijtinabul maharim, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amalan yang paling afdol. Tsumai katanya. Lalu apa? Lalu dikatakan, ya. La yazalu fuka radban min dzikrillah. Lidahmu ini biarkan selalu basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan sudah orang mau berkata apa ya, basahkan terus ini.
sampai orang-orang yang sekitar kita bilang kalau kita ini gila. Edan, tidak apa-apa. Biar dibilang gila, tidak apa-apa. Ini dalam hadis seperti hatta yaqulun nasu innaka majnun. Katanya. Biar kata Rasulullah, biarkan orang-orang itu berkata apa sampai bilang kamu ini gila. Ya. Makanya ketika orang ini selalu ingat sama Allah, Habib Abdullah bin Al-Haddad ini ya, Habib Allah bin Al-Haddad ini berkata apa? Ana masgulun bi laila an jami'il kauni jumlah fa idza ma qila manda kul huwa sabbun muwalla. Saya ini sibuk dengan Laila. Laila itu maksudnya kekasihnya, maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala. An jami'il kauni jumlah, dari semua yang ada di alam semesta ini. Lebih daripada istri saya, anak saya, sibuk saya sama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ma qila manda, kalau orang-orang tanya apa kok berlebihan seperti ini? Katakan sama orang yang bertanya itu kul huwa sabbun muwalla. Itu adalah tuangan air kecintaan yang memenuhi hati yang tidak ada tempat untuk yang lainnya lagi, katanya Habib Abdullah. Hatinya sudah penuh dalam kecintaannya kepada Allah. Tidak ada tempat untuk yang lainnya. Kalau orang tanya apa kok berlebihan? Tidak ada berlebihan dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang berlebihan. Memang harus lebih ya daripada kurangnya. Biarkan amber sekalian. Paham ya? Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan dalam bulan Sa'ban ini yang kita akan bahas hanyalah mahabbah ya. Semoga tidak keluar pada di bulan ini kecuali Allah sudah menitipkan mahabbahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mencintai Allah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.